Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiurida dari kelas S1C. Di sini saya ingin nge-share benda buku yang berjudul Kiat Mendidik Anak Resep Nabi, yang ditulis oleh Pak UU Gufron, yang dicetak pada Januari 2020 di penerbit Media Madani. Baik, di buku ini menceritakan tentang konsepsi Rasulullah dalam mendidik anak, mulai dari dalam kandungan hingga anak menjelang menikah. Buku ini memiliki 8 bab, dan di dalam bagian bab pertama itu menceritakan tentang usia anak dalam kandungan. Sebagaimana kita ketahui, anak adalah mutiara kehidupan bagi kedua orang tua. Dan di bab pertama ini juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang dikaruniai anak setelah menikah dengan Siti Sarah, dan sekitar usia pernikahannya itu 40 tahun. Dan kisah Nabi Ibrahim ini juga terdapat di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 28-30. Sementara itu, doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ketika lama tidak dikaruniai anak ada di Quran surah As-Saffat ayat 100, yaitu Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan di bab 1 ini juga ada tentang mendengar kabar istri hamil. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ketika mendapat kabar bahwa istri mereka telah hamil? Jawabannya adalah rasa syukur yang tak terhingga. Yang kita ketahui, bagaimanapun juga anak adalah karunia yang terindah yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Dengan ungkapan syukur kepada Allah, maka kita akan diberi jalan dan kenikmatan yang lainnya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan itu terdapat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 14. Ada 3 aspek cara ungkapan syukur yang harus dilakukan. Yang pertama, ungkapan syukur dengan hati. Yang dimaksud dengan ungkapan syukur dengan hati itu kita menyadari dan meyakini bahwa nikmat dan karunia yang diperoleh merupakan anugerah Allah dan berasal darinya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan begitu saja nikmat yang diberi oleh Allah. Dan ada yang kedua, itu ungkapan rasa syukur lewat lisan. Yang dimaksud dengan ungkapan syukur lewat lisan itu seperti perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Ungkapkan kata thayyibah seperti hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan bisa juga ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Karena zikir-zikir yang lain ini mengantarkan kita yang lebih dekat dengan Allah. Yang ketiga itu ungkapan rasa syukur dilakukan dengan perbuatan. Caranya seperti memperbanyak ibadah, sedekah. Apalagi kalau sang suami mendengar istri mereka telah hamil, itu salah satu yang dianjurkan adalah sujud syukur. Hukum sujud syukur adalah sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakr, bahwasanya Nabi SAW apabila datang kepadanya suatu perkara yang menyenangkan, beliau langsung bersungkur bersujud. Dan juga ungkapan syukur dengan perbuatan sejati itu dilakukan dengan memperbanyak ibadah dan sedekah. Maka baik istri maupun suami hendaknya memperbanyak ibadah dan sedekah, dan juga suami dan istri ini menambah ibadah-ibadah sunnah, kayak memperbanyak membaca Al-Quran, usai melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini juga awal mendidik rohani untuk cabang bayi yang ada di dalam kandungan. Dan para ulama sepakat
bahwa sedekah ini merupakan media untuk dapat menolak bala, menahan musibah, dan menghilangkan kesulitan. Suami istri harus banyak berdoa dan berzikir. Itu adalah nutrisi yang bisa menguatkan akidah si cabang bayi di kelak nanti. Dan di bab 1 ini ada tentang usia kandungan 4 bulan. Usia kandungan seorang ibu 4 bulan itu memiliki makna penting di dalam Islam. Nabi bersabda, sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Selama itu pula 40 hari berikutnya, kemudian diutuslah kepada malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan atasnya menuliskan 4 hal, yaitu ketentuan rezekinya, ketentuan ajalnya, ketentuan amalnya, dan ketentuan celaka atau bahagianya. Dan pada 4 bulan keempat seperti itu, Allah mengutuskan malaikat guna meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat di dalam rahim ibunya. Dan momen ini seringkali diperingati oleh masyarakat Islam dengan sebutan 4 bulanan. Pada momentum ini dalam Islam memiliki makna yang penting dalam mengasuh dan mendidik anak. Pendidikan rohani sudah seharusnya diberikan semenjak anak dalam kandungan. Banyak pula cara menurut Islam dalam hal melakukan pendidikan semenjak dalam kandungan sampai anak nantinya lahir ke dunia. Sentuhan rohani yang baik akan banyak berpengaruh dalam hal pembentukan karakter dan akhlak seorang anak nantinya. Cara mendidik anak dalam kandungan dalam kaca Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Memperbanyak membaca Al-Quran, 2. Memperbanyak ibadah sunnah, 3. Memperbanyak baca doa dan zikir. Yang keempat itu tidak mengkonsumsi makanan dan minuman haram. 5. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang syubhah. Yang keenam, mencukupi kebutuhan nutrisi untuk cabang bayi. 7. Mengajak berbicara. 8. Menjaga perilaku. Dan kita masuk ke bab kedua, yaitu menjelang dan pasca kelahiran anak. Persalinan itu kan merupakan momen penting ya dan istimewa bagi seorang ibu. Terus persalinan juga perjuangan yang maha dahsyat yang dialami seorang ibu. Jadi kalau seorang ibu mengalami persalinan, maka ia sedang memperjuangkan 2 nyawa, yaitu dirinya dan anaknya. Dia tidak hanya memperjuangkan keselamatan dirinya, tapi juga keselamatan untuk anaknya. Terus diceritakan di samping persalinan sebagai momen perjuangan bagi seorang ibu, persalinan juga menjadi momen penanam pendidikan pada anaknya, yaitu pada saat persalinan seorang ibu seakan diminta oleh Allah untuk memberi contoh kepada anaknya agar kuat dan tegar dalam menghadapi kesulitan. Mental yang kuat dapat memberi pesan positif kepada anaknya, bahwa ibunya lagi mengajarkan kepada dia agar kuat dalam menghadapi cobaan dalam hidup di dunia yang keras. Terdapat di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Ayat ini menegaskan tentang alasan kenapa Allah memberi wasiat kepada manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Itu karena proses
persalinan yang dialami seorang ibu merupakan suatu proses yang sangat berat. Pengaruh kontraksi rahim ketika bayi mau lahir menyebabkan ibu merasakan sakit yang kesakitannya itu bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan kematian. Hal ini tentu tidak dimaknai bahwa Islam membiarkan ibu yang akan melahirkan agar mati syahid, tapi justru memberi isyarat agar dilakukan upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pada ibu masa-masa kehamilan dan melahirkan. Namun bila ibu meninggal karena melahirkan, Allah menilainya sebagai perjuangan dan meninggal dalam keadaan syahid. Rasulullah bersabda, ada 7 mati syahid selain mati dalam peperangan membela agama, yaitu orang yang mati karena terserang wabah taut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena sakit pinggang, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan wanita yang mati karena kehamilan dan persalinan. Memperbanyak ingat Allah. Karena persalinan adalah peristiwa yang berat, maka seorang ibu dianjurkan senantiasa ingat kepada Allah. Ia menyerahkan semua hal kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah adalah cara yang tepat. Dengan berprasangka baik kepada Allah, maka proses persalinan akan dipermudahkan oleh Allah. Kehadiran anak akan membawa keberkahan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kehadiran anak hendaknya diikuti dengan rasa syukur kepada Allah dengan senang hati. Dan perjuangan yang hebat yang telah dilalui oleh ibu diiringi dengan ucapan syukur kepada Allah. Di samping itu, karena seorang bayi terlahir suci atau fitrah, maka kesucian seorang bayi terus dipupuk dengan nilai-nilai yang Islam. Rasulullah bersabda, setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah, ayahnya lah yang menjadikan Nasrani dan Yahudi. Terus di buku ini ada tentang mendoakan bayi. Hendaknya orang tua mendoakan untuk kebaikan bagi bayi yang baru lahir. Bukan hanya orang tua, bahkan orang lain turut mendoakan ketika mendengar berita bayi baru lahir. Ada beberapa tuntutan doa bagi bayi yang baru lahir. Dari Abu Musa, beliau mengatakan, kepada anakku lahir, aku membawanya ke hadapan Nabi SAW. Beliau memberi nama bayiku Ibrahim dan mentahnik dengan kurma, lalu mendoakannya dengan keberkahan. Kemudian beliau kembalikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di buku ini ada tentang melafalkan azan dan iqomah. Ketika suara tangisan bayi terdengar yang menandakan bahwa bayinya sudah lahir dengan selamat, maka yang harus dilakukan oleh bapak seorang bayi itu adalah segera mengazani bayinya di telinga kanan dan mengikomatinya di sebelah kiri. Lantunan azan dan iqomah pada anak yang baru lahir tujuannya agar kalimat yang pertama kali didengar sang bayi adalah kalimat taibah dan dijauhkan dari segala gangguan syaitan yang terkutuk. Kalimat azan dan iqamah berisi tentang ajakan tauhid. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di samping ajakan tauhid, dalam kalimat azan dan iqamah juga berisi ajaan untuk hidup sukses di dunia. Hayya 'alal falah, yang artinya mari kita gapai kesuksesan. Maka kesuksesan di situ tentu saja beragam. Bisa berarti sukses di dunia, bisa pula sukses di akhirat.
pun bisa juga kedua-duanya, yakni sukses di dunia dan sukses di akhirat. Terus ada tahyid. Yang dimaksud dengan tahyid adalah mengunyah kurma sampai lumat hingga bisa ditelan. Kemudian menyuapkan kurma lembut tersebut ke mulut bayi. Apabila tidak didapatkan kurma, maka bisa diganti dengan makanan manis yang lainnya. Bisa digunakan untuk metahnik. Tujuan tahnik adalah mempersiapkan agar bayi bisa nantinya mudah merasakan manisnya air susu ibu, dan juga agar mulut bayi juga mampu menghisap air susu ibunya. Cara metanik bayi adalah dengan meletakkan sedikit buah kurma di atas jari telunjuk dan dimasukkan ke mulut bayi, serta dengan perlahan-perlahan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini dilakukan agar kurma bisa menyentuh seluruh mulut bayi hingga terkena rongga tekaknya. Dan ada akidah. Menurut bahasa, akidah adalah memotong, berarti memotong. Dinamakan akidah karena dipotongnya leher binatang. Ada yang mengatakan bahwa akidah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakannya demikian karena lehernya dipotong. Dan ada pula yang mengatakan bahwa akidah itu asalnya ialah rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia keluar dari rahim ibu. Rambut ini disebut akidah karena ia mesti dicukur. Hukum akidah adalah sunnah muakkad. Sesuai pendapat Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, terus Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawrid dan kebanyakan ulama ahli fikih. Dalil akidah ini dari Samurah bin Judab. Dia berkata, semua anak bayi tergadaikan dengan akidahnya. Pada hari ke-7 disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Terus ada juga memberi nama yang baik. Salah satu kewajiban orang tua adalah memberi nama yang baik untuk anaknya. Nama anak merupakan doa dan harapan dari orang tua. Memberi nama tidak boleh sembarangan. Dengan nama-nama yang sekedar indah dan unik, namun harus mengandung makna yang baik. Nama di dunia adalah saat dipanggil di akhirat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Dawud dari Abi Dardara, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-namamu dan nama-nama ayahmu, maka baguskanlah nama-namamu. Oleh karenanya, orang tua sang anak akan dimintai pertanggungjawaban soal pemberian nama. Islam adalah agama yang peduli dengan sampul dan isi, nama dan akhlak. Insya Allah dengan nama yang baik menjadi doa dan mumpun nama pun jadi baik. Terus ada mencukur rambut bayi. Pada hari ke-7 kelahiran bayi disunahkan untuk memotong rambut si bayi. Hal ini sebagaimana dengan yang dicontohkan Rasulullah ketika cucunya Hasan dan Husain lahir. Rasulullah memerintahkan untuk memotong rambut dan menimbangkan ukuran perak. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Salah satu dalil yang bisa dijadikan acuan dalam hal ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengakidahi Hasan dengan kambing, dan Nabi menyuruh Fatimah untuk mencukur rambutnya, dan cukur rambutnya itu untuk bersedekahlah dengan perak seberat rambut itu. Fatimah pun menimbang rambut itu dan ternyata beratnya sekitar 1 digram dan atau dari 1 digram. 1 digram itu setara dengan 2,975
gram perak. Dan bab 3 di buku ini terdapat anak usia 2-6 tahun. Ketika anak sudah terlahir ke muka bumi, maka orang tua harus memastikan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar anak. Jangan sampai orang tua mengabaikan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak. Sebagai orang tua, kita harus memastikan tentang hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak. Hak-hak mereka harus terpenuhi sebagai perwujudan dari kewajiban orang tua kepada anak. Mendidik anak tidak hanya menuntut anak mengikuti apa orang tua kehendaki, melainkan orang tua pun harus mampu menjabarkan apa yang dikehendaki anak selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ada beberapa hal yang harus orang tua perhatikan dalam mendidik anak di tahun-tahun pertama, yaitu 1. Memastikan hak waris, hasad dan kewarganegaraan. B. Memastikan memberi ASI pada anak hingga 2 tahun. C. Kedua orang tuanya yang mengasuh. Baik, kita sudah masuk ke bab keempat, yaitu tentang anak usia 7-9 tahun. Usia anak memasuki tahun ke-7 hingga ke-9 merupakan masa-masa yang sulit bagi kedua orang tua. Biasanya pada usia ini seorang anak selalu ingin dimengerti banyak pertanyaan yang kadang tak terkira kedua orang tuanya, terutama untuk anak perempuan. Namun demikian, orang tua harus tetap menemani perkembangan anaknya. Jangan sampai anak mencari jawabannya sendiri di luar, karena orang tua tidak mau memberi jawaban. Salah satu yang menjadi bahan pertanyaan bagi anak seusia ini itu soal organ reproduksi. Terus di buku ini ada tentang kapan mengkhitankan anak laki-laki. Khitan adalah perkara yang wajib bagi anak laki-laki. Rasulullah melaksanakan akidah untuk Al-Hasan dan Husain serta mengkhitan mereka berdua pada hari ke-7 kelahiran. Namun, derajat hadis ini adalah hadis yang dhaif atau lemah. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwaul Jalil hingga tidak bisa menjadi landasan dalam berdalil. Ketika seorang anak sudah dikhitan maupun anak perempuan yang sudah mulai haid, maka orang tua sudah mulai menanamkan nilai-nilai kewajiban seorang muslim kepada mereka. Mereka harus diajarkan bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban. Terus melanggar kewajiban adalah perbuatan dosa. Setiap dosa akan mendapatkan balasan yang pahit di akhirat kelak. Terus itu ada juga menanam nilai-nilai akidah dalam masalah mendidik anak. Islam meletakkan pendidikan akidah di atas segala-galanya. Dan itulah yang Allah tekankan dengan menggambarkan betapa getolnya Nabi Yakub dalam masalah ini. Sampai ketika anak-anaknya pun dewasa, pertanyaan beliau adalah masalah akidah. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah memberi wasiat kepada anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah semata. Hal ini memberikan petunjuk penting bahwa kewajiban utama orang tua terhadap anak-anaknya adalah tertanamnya akidah dalam sanubarinya, hingga tidak ada yang disembah melainkan Allah.
Terus di sini ada tentang mengajarkan tentang pentingnya sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, karena sholat merupakan komponen terpenting dalam keberlangsungan keimanan seseorang. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, pembeda di antara seorang muslim dan antara kekafiran serta kesyirikan adalah mengenai meninggalkan sholat. Hadis ini merupakan betapa pentingnya sholat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membiasakan sejak dini pribadi muslim untuk mengerti dan paham tentang sholat. Bahkan akan lebih bagus lagi jika anak sudah diajarkan tata cara sholat sejak masih usia dini. Bagaimana cara mengajarkan sholat kepada anak? Yaitu mengajak sholat, mengajarkan tata cara sholat, dan meluruskan kesalahan. Baik, mungkin kita akan lanjut ke bab 5-nya. Baik, di bab 5 ini tentang anak usia 10-13 tahun. Terus di bab 5 ini ada tentang mengajarkan disiplin ibadah kepada anak usia 10 tahun. Usia 10 tahun itu usia yang menandakan perlunya ketegasan orang tua apabila terjadi kesalahan yang dilakukan anak. Rasulullah bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun dan pukullah atas hal tersebut. Jika telah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya." Hadis di atas meminta kepada kedua orang tua untuk tegas kepada anaknya apabila anaknya tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Terus di sini ada tentang mengajarkan keterampilan fisik seperti berenang, berkuda, memanah. Secara sosial dan emosional, anak usia 11 tahun agak membutuhkan ketelatenan. Ia mudah khawatir, takut, suka menunjukkan kemarahan secara fisik, dan suka keluyuran. Namun ada juga sisi positifnya seperti suka menolong dan berperilaku baik. Terus ada tentang belajar mandiri dan bertanggung jawab. Memang harus diakui bahwa usia 10-13 tahun adalah usia di mana secara intelektual ia mampu menggunakan logikanya dalam berargumen dan mengaplikasikan logika tersebut dalam situasi yang konkret. Kemampuan dalam mengambil keputusan dan kecakapan penulisan dan berbicara juga meningkat. Terus ada memberi pemahaman tentang haid pada anak perempuan. Usia antara 10-13 bagi anak perempuan merupakan perkara istimewa, karena umumnya anak Indonesia mengalami haid pertama kali pada antara dua usia itu. Nah, bagaimana sikap orang tua ketika mengetahui gadisnya sudah mendapati haid pertama? Yaitu pada saat anak gadis mendapatkan haid pertamanya, maka saat itulah orang tua harus sudah mengajarkan tentang pendidikan seks kepada anaknya. Yang dimaksudkan dengan pendidikan seks adalah pendidikan reproduksi. Pendidikan seks adalah merupakan salah satu unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan anak secara keseluruhan. Terus ada mengajarkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga aurat. Hendaknya setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjaga pandangan dan menutup aurat sejak masih kecil. Hal tersebut lebih baik dan lebih mudah untuk membentuk kebiasaan yang baik pada diri mereka. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak akan merekam segala hal berkesan dalam ingatan mereka. Makna berkesan bagi anak berarti sesuatu yang baru, dan segala sesuatu yang baru akan tampak menarik di mata anak. Apabila anak melihat sesuatu yang tidak pantas atau belum waktunya mereka lihat, maka jiwanya akan terguncang dan pikirannya akan terganggu dengan apa yang dilihatnya. Terus kita masuk ke bab ke-6. Baik, di bab 6 ini anak usia 14-18 tahun.
Usia 14-18 tahun tergolong usia anak remaja. Pada usia ini, anak baru memasuki masa studi level SMP sampai lulusan SMA, yang kemudian disebut dengan masa puber. Masa puber adalah masa perubahan drastis. Usia ini usia yang rawan, karena menurut penelitian, kenakalan sosial anak terjadi antara usia ini. Perubahan hormonal ini disertai dengan pertumbuhan fisik dan kejiwaan. Istilah remaja disebut juga dengan adolescence, yang secara psikologis ditandai dengan sejumlah perubahan kognitif, emosional, fisikal, dan perilaku yang dapat menjadikan penyebab konflik di satu sisi dan perkembangan kepribadian positif di sisi yang lain. Pemikiran, ide, dan konsep yang dikembangkan pada masa remaja ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan masa depan anak dan akan memainkan peran besar dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu faktor metode pendidikan Islam yang baik adalah dengan memberikan anak suatu lingkungan pertemanan yang baik, bermoral, dan religius. Kondisi ini menjadi lebih diperlukan saat anak memasuki masa remaja, karena tidak sedikit dari mereka yang lebih mengasosiasikan diri dengan teman-temannya daripada dengan orang tuanya. Karena itu, pengaruh lingkungan sangatlah besar dalam membentukan karakter anak. Ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tuanya ketika menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya yang menginjak usia remaja, yaitu memberikan nasihat yang lemah lembut, karena usia remaja adalah usia yang rentan melakukan pemberontakan dan perlawanan secara psikologis. Maka orang tua hendaknya mendidik dengan cara yang lemah lembut. Terus orang tua yang cerdas akan mendidik dan membimbing anaknya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dengan cara ini, anak akan merasakan sentuhan batin yang membahagiakan dirinya. Terus menciptakan komunikasi dialogis dengan anak. Kecerdasan intelektual yang dimiliki anak seusia remaja seharusnya disikapi orang tua dengan banyak melakukan dialog dua arah. Orang tua tidak lagi memaksakan kehendaknya. Orang tua yang cerdas akan berusaha menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan anak remajanya. Jangan sampai ada batasan antara dirinya dan anaknya. Beberapa nilai pendidikan yang terdapat pada peristiwa tersebut yaitu: pertama, Rasulullah sangat memahami kejiwaan pemuda tersebut. Beliau tidak marah, bahkan memintanya untuk duduk di dekatnya. Pengaruhnya adalah sang pemuda merasa dihargai. Kedua, Rasulullah menggunakan cara dialog, bertanya jawab secara bijak, karena melalui cara tersebut anak melontarkan pendapat kepada pendidiknya dan koreksi atas suatu pandangan yang dapat diberikan. Ketiga, masalah yang beliau tanya jawabkan berkisaran pada masalah yang sedang dihadapi si pemuda tadi dan tidak keluar dari inti permasalahan atau tidak memecahkan konsentrasi pemuda tadi dengan masalah yang lain. Terus ada yang keempat, yaitu tanya jawab yang dilakukan Rasulullah merupakan cara paling cemerlang, karena jawaban akan langsung keluar dari anak itu sendiri. Terus memberikan nasihat yang menuntun bukan menuntut. Anak remaja dalam perjalanan hidupnya tentu banyak mengalami masalah. Berbagai solusi dalam menyelesaikan masalah anak. Nasihat orang tua sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, orang tua harus arif dan bijaksana tentang bagaimana nasihat yang diberikan itu, karena hal itu akan membawa kesejukan bagi anaknya dan syarat dengan petua-petua yang berisikan tuntunan. Tidak jarang kita ketemui
bahwa anak antipati terhadap nasihat orang tua karena tidak dapat waktu menasihati dan terlalu banyak nasihat yang diberi melebihi kebutuhan diri anaknya. Terus ada memberikan pujian yang tulus. Semua orang senang dipuji dan tidak suka dicaci. Demikianlah juga hal anak remaja kita. Untuk itu, orang tua yang cerdas harus dapat memanfaatkan kecenderungan ini agar tidak berat baginya untuk memuji anaknya ketika melakukan sesuatu positif dan tidak mudah mencaci maki ketika anaknya melakukan perbuatan negatif. Memuji dan mencaci adalah hal yang saling berseberangan dan memberikan pengaruh yang bertolak belakang bagi anaknya. Terus memuji anak bukanlah asal memuji, tetapi memujinya dengan pujian tulus yang lahir dari lubuk hati terdalam dan semangat untuk membahagiakan anaknya. Dengan demikian, anak kita merasa mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Baik, bab 7 ini tentang anak usia pranikah. Usia 18 ke atas adalah fase di mana anak mulai berpikir dewasa. Orang tua boleh memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk membuat keputusan mereka sendiri. Namun demikian, orang tua harus tetap memantau, menasehati dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang diambil oleh anaknya itu betul atau tidak menyalahi aturan agama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mendidik anak di usia ini, yaitu 1. Mengajarkan untuk tidak ikhtilat dengan lawan jenis. 2. Mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunnahnya. 3. Yaitu mengajarkan pendidikan seks bagi anak yang hendak menikah. Yang 4. Jika sudah waktunya tiba, izinkan anak menikah. Dan yang 5 yaitu mengajarkan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Baik, kita masuk ke bab 8 atau bab terakhir, yaitu partisipasi dalam mendidik anak, menantu dan cucu. Ketika anak sudah menikah, kemudian anak menjadi orang tua bagi anak-anaknya, maka seorang kakek dan nenek tidak serta-merta selesai dalam mendidik anak. Secara moral, ia tetap memberi andil besar dalam mengarahkan anak-anaknya, menantunya, bahkan cucu-cucunya. Hanya saja ketika anak sudah menikah dan berkeluarga, pendidikan porsinya berbeda, pendekatannya pun berbeda. Tidak seperti saat masih belum menikah. Jika cara dan pendekatannya masih sama, yakni orang tua masih menganggap anaknya yang sudah berkeluarga ini seperti yang belum berkeluarga, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Bahkan, tak jarang kesalahpahaman ini berbuntut percekcokan antara mertua dan menantu. Lebih tragisnya lagi, imbasnya bisa sampai pada perceraian. Dalam hal ini, Islam memberi batasan yang jelas bahwa ketika anak sudah menikah, maka tanggung jawabnya itu berbeda. Tentu saja dalam hal ini ada batas-batasan yang tidak semua urusan anak yang sudah menikah orang tuanya ikut campur. Itu pun salah dan tidak dibenarkan. Di buku ini ada menceritakan tentang Rasulullah adalah orang tua yang hebat. Salah satu alasan kenapa orang tua menikahkan anak-anaknya karena mereka menginginkan anak-anak mereka itu berbahagia. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anak-anaknya sengsara, apalagi sampai keluarganya berantakan. Terus pernikahan merupakan risalah agung membentuk ukhuwah yang luas yang dasarnya saling kenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, dan saling menolong atau tafakul antara suami istri, keluarga suami dan keluarga istri. Bila masing-masing pihak ridha, maka nilai pernikahan yang sakinah serta diridhoi orang tua akan terwujud. Sebelum menikah, seorang anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang besar kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibundanya. Bila seorang anak laki-laki yang telah menikah, maka kewajiban berbakti kepada ibu ini tidak hilang. Jadi, suami adalah hak ibunda. Ini yang perlu dipahami.
Terus ada Rasulullah adalah mertua yang hebat. Itu relasi mertua dengan menantu kadang menjadi penting dipembicarakan, karena tidak sedikit orang yang mengalami masalah rumah tangga karena hubungan yang tidak harmoni antara mertua dan menantu. Hubungan keduanya adalah hubungan kekeluargaan, sama dengan hubungan anggota keluarga yang lain. Sepatutnya adalah hubungan yang baik bila seorang sebagai mertua bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Lalu mengapa tidak bisa dengan bagian dari keluarganya? Rasulullah sebagai mertua memberi contoh dan sikap yang baik, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Bahkan Fatimah mengadukan beratnya penggilingan kepada Rasulullah yang meninggalkan bekas padanya. Terus Rasulullah adalah kakek yang hebat. Seorang kakek dan nenek tetap memiliki andil dalam membimbing dan menasehati cucu-cucunya. Rasulullah adalah seorang kakek yang hebat. Ia tidak hanya menjadi orang tua, mertua yang baik dan hebat, tapi juga menjadi kakek yang super hebat. Ini adalah kisah yang menarik, berbuah hikmah. Salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita adalah budaya permisif pada anak-anak atas kesalahan yang dilakuin, bahwa karena alasan bahwa dia adalah cucunya yang masih kecil. Padahal tidak boleh seperti itu. Seorang kakek maupun nenek tidak boleh permisif dalam hal mendidik anak, meski ia adalah cucunya, karena bagaimanapun juga kesalahan adalah kesalahan yang harus ditegur dan diperbaiki. Kita hendaknya meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kedua cucunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penulis juga di sini, yaitu tentang Pak Uub Gufron yang lahir di Serang, Banten, 11 November 1981. Itu dia menamatkan pendidikan SMP dan SMA-nya di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Lalu melanjutkan pendidikan non formal di bawah bimbingan Ki Hajar Baidowi Gedang Sewu dan Mr. Kalen di Pare Kendiri. Terus melanjutkan studi S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menyelesaikan S2-nya di Universitas Paramadina Jakarta. Terus 2005 sampai 2015 aktif dipergelut di dunia media massa, diantaranya majalah Duta, Litbang Harian Kompas, Harian Jakarta, majalah Anggun, dan majalah Hidayah. Setelah tidak aktif menjadi jurnalis, Pak Uub aktif di Unindra Jakarta sebagai dosen tetap untuk mata kuliah agama Islam. Terus disampingin mengisi ceramah dalam kajian keagamaan maupun forum ilmiah di forum institusi pemerintah maupun swasta. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak jelas yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.